Karena rata-rata kalau mengatakan kebaikan itu banyak orang yang membenci, gitu loh. Kok ndak dibenci berarti wong iki mek meneng ae iki. Dekem ae iki, ora gelem ngomong sing ndadekne wong niku berubah. Iso uga ngubyuki mekan iki. Ngubyuki niku ikut-ikutan karena mintanya inginnya selamat. Kalau berseberangan biasanya itu akan menjadikan orang membenci kita. Namun ada satu ungkapan, ikan yang hidup, ikan yang melawan arus, sedangkan ikan yang mati, ikan yang terbawa arus. Jadilah ikan yang hidup, jangan menjadi ikan yang mati. Dan kita semua jangan lupa ilmu yang sudah kita pelajari, kita amalkan. Kita amalkan. Karena ilmu tidak akan membawa keselamatan kalau tidak diamalkan. Orang punya ilmu itu dilematis nggih. Kalau tidak diamalkan nggih tidak ada gunanya. Sedangkan mengamalkan sendiri ya berat ya. Mengamalkan sendiri berat. Sehingga untuk mengamalkannya itu biasanya berat karena nafsu kita selalu mengajak untuk tidak mengamalkan. Tapi kita harus tahu keselamatan kita ditentukan sejauh mana kita dalam mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Bagi yang belum cukup ilmunya, ayo terus belajar. Setelah dapat ilmu jangan lupa untuk mengamalkan. Ilmu penting untuk menuntun kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uh. Ilmu itu sebagai pemimpin dari amal dan amal itu yang mengikuti ilmu. Apapun yang kita lakukan kalau tidak punya ilmu tidak akan maksimal melakukannya, tidak akan bisa berhasil, tidak akan bisa sempurna, bahkan bisa jadi yang kita lakukan itu salah karena tidak punya ilmu. Pekerjaan apapun, dalam beribadah juga demikian. Kalau tidak punya ilmu bisa jadi ibadah kita salah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Subat Ruslan sampaikan wa kullu man bi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zong akhirnya nggih. Zong nggih. Niki pentingnya ilmu teng mriku. Lakna sing rodok males-males niki rodok semangat malih nggih ngaji nggih. Nggih. Rodok semangat malih nggih. Antak bengi mawon nggih. Bengi kan ora nyambet gawe nggih, kecuali lek sing kerjaane bengi awane turu. Suara kena tiba itu nih nggih. Kemudian kalau kita mengamalkan, kalau bisa nggih, sudah telah kita mengamalkan sebisa mungkin nggih, sebisa mungkin untuk kita ajarkan. Untuk kita ajarkan kepada orang lain. Walaupun mengajarkan ilmu pada dasarnya hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mengajarkan, kita tidak ikut mengajarkan tidak berdosa. Hanya saja yang dapat pahala ya yang mengajarkan itu, yang tidak mengajarkan ya tidak bisa. Seringkali timbul pertanyaan, wong saya itu tidak punya TPQ, saya itu tidak punya madrasah, saya itu tidak punya majelis taklim, bagaimana mengajarkannya? Tidak perlu kita mikir panjang lebar untuk mengajarkan ilmu. Cukup dengan membicarakan ilmu dengan lawan bicara kita, maka itu sudah masuk mengajarkan ilmu. Jenengan karo dudulan ngomong soal wis salat, ayo awake salat. Niku termasuk mengajarkan ilmu. Wis iso maca Quran, ayo belajar maca Al-Quran. Itu mengajarkan ilmu. Walaupun hanya dengan orang yang kita ajak bicara, dengan lawan bicara tok niku lho. Dan itu memiliki dampak yang cukup besar. Walaupun orangnya itu tidak langsung menerima, paling tidak sudah terekam dalam otak kecilnya, dan suatu ketika nanti dia akan mengingat apa yang kita sampaikan. Apalagi kita punya teman yang banyak sing rodok ndablek-ndablek niku nggih. Kancane wakeh, mbuh kerjane apa wis ora usah diomongno. Niku aja isin-isin. Jangan malu-malu untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan. Jangan malu-malu untuk amar ma'ruf nahyul mungkar. Cara kita dalam beribadah yang cerdas yaitu mengajak orang melakukan kebaikan, di mana kalau kita nanti sudah mati, pahala kebaikan itu terus mengalir kepada kita. Kita akan mendapatkan paketan pahala selama dia mau melakukan kebaikan yang kita sampaikan. Ngajak orang ibadah, mamane ndak gelem ibadah nggih, sebelumnya ndak mau ibadah,
Setelah kita ajak dia mau ibadah. Kita yang mengajak meninggal dunia, yang kita ajak masih hidup terus menjalankan ibadah, maka kita dapat pahalanya ibadahnya dia. Orang yang kita ajak ngajak temennya lagi ya, untuk beribadah, pahalanya kita ya, pahalanya temennya juga diberikan pada kita, diberikan pada orang yang mengajak tadi. Sampai kapanpun terus seperti itu. Maka jangan menjadi orang yang bodoh, di mana orang bodoh itu ketika mati sudah tidak ada pahala yang mengalir lagi. Orang yang pintar ketika mati pahalanya masih mengalir, sudah tidak beramal tapi masih mengalir. Caranya ya seperti itu. Au ilmin yuntafa'u bih, kan? Ilmu yang bermanfaat. Dengan cara kita ajarkan kepada orang-orang sekitar kita. Yang penting satu, ndak izin niku tok mean nggih. Ndak malu untuk menyampaikan kebenaran. Kenapa orang ngajak untuk berbuat maksiat ndak malu, sedangkan kita mengajak kebaikan beribadah kok malu? Kan lucu kan? Berarti luweh apik sing elek timbang sing apik kan, malih ngoten kan? Lah ngomongnya elek mawon ora izin to. Ngomong apik kok izin. Berarti sing apik ki elek, sing elek ki apik. Ora kualik lek ngoten ya. Lagi. Paham ya? Jadi seperti itu harus kita lakukan. Ndak perlu kita punya mimbar, ndak perlu kita pegang mikrofon. Pokoknya dengan orang yang berada di sekitar kita lah. Nanti ngobrol-ngobrol langsung kita tambahi nggih rodok atuh ngoten. Kemana nggih ngomongnya kerjaan, baru akhir-akhirnya ngomongnya sholat. Gimana sholat nggih. Banyak youtuber di penghujung kalimatnya itu ojo lali loh sholat 5 waktu bapak iku dadi kewajibannya awake dhewe. Kalimat terakhir yang seperti itu loh sudah mengena. Sudah mengena. Yang diomongkan sebelumnya itu mobil, diomongnya motor, ujung-ujungnya ojo lali lur sholat 5 waktu. Itu sudah mengena. Padahal hanya 1 kata atau 2 kata lah, tidak seberapa. Kalau jenengan sampai lakukan yang semacam itu, saya yakin akan banyak pahala yang kita dapatkan. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dalam surat Maryam ayat 31. Nabi Isa sampaikan Allah menjadikan aku mendatangkan keberkahan dimanapun aku berada. Maksudnya mendatangkan keberkahan apa? Dimanapun aku berada selalu amar ma'ruf nahyul mungkar, selalu mengajak orang melakukan kebaikan dan melarang orang untuk melakukan kemungkaran. Ini yang harus kita lakukan dalam hidup di mana kita masih punya kesempatan. Bahkan salah satu ulama itu menyampaikan, kok ada orang mati, ndak enek sing maidu, ndak enek sing musuhi, ndak enek sing geding, itu berarti dia tidak banyak melakukan amar ma'ruf nahyul mungkar. Namanya mudahanah ya. Mudahanah itu mertambuh, orang reken karo urusan amar ma'ruf nahyul mungkar. Kalau ada orang meninggal, tidak ada orang yang membencinya. Karena rata-rata kalau mengatakan kebaikan itu banyak orang yang membenci, kata loh. Kok ndak dibenci berarti wong iki mek meneng ae iki. Dekem ae iki. Ora gelem ngomong sing ndadekne wong niku berubah. Iso uga ngubyuki mekan nggih. Ngubyuki niku ikut-ikutan karena mintanya inginnya selamat. Kalau berseberangan biasanya itu akan menjadikan orang membenci kita. Namun ada satu ungkapan, ikan yang hidup, ikan yang melawan arus, sedangkan ikan yang mati, ikan yang terbawa arus. Jadilah ikan yang hidup, jangan menjadi ikan yang mati. Mudah-mudahan nasihat singkat yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, sehingga menambah semangat kita dalam thalabul ilmi, dan kita tidak malu untuk menyampaikan ilmu yang kita pelajari kepada orang lain. Dan mudah-mudahan kita semua semakin semangat, semakin kuat keimanannya, sehingga kita selamat fid dunya wal akhirah.